Jadi saya kalau ngisi materi-materi keluarga sakinah, ilmu pertama kali adalah menanamkan dulu dalam benak para peserta bahwa ini sesuatu yang penting agar kita nanti kalau meluangkan tenaga, waktu, pikiran, biaya merasa tidak sayang meluangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun muttaqun as-shadiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat fiddin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini untuk mengkaji satu tema panjang, yaitu tema tentang keluarga sakinah, dan kita mengawali dengan tema pentingnya ilmu berkeluarga. Kenapa kita perlu membahas tentang pentingnya ilmu berkeluarga? Yang pertama karena manusia itu tidak tertarik kepada hal-hal yang dianggap tidak penting. Inna jalbal manfaati wa dafal mafsadati maqasidul khalqi. Sesungguhnya mendapatkan manfaat dan menghindari madharat adalah tujuan hidupnya manusia. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya arahannya cuma dua. Kita pengen mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dan kita pengen menghindari madharat sebesar-besarnya. Kalau terjadi perbedaan amal atau aktivitas yang kita lakukan, itu karena terjadinya perbedaan ilmu. Contoh begini. Ada orang yang datang menemui saya untuk minta dicarikan pasangan hidup. Ustaz, saya masih lajang dan saya ingin mendapatkan pasangan hidup, maka saya minta tolong Ustaz. Kemudian saya menanyakan kira-kira pasangan hidup seperti apa yang diinginkan. Nah dari situ kemudian kita mulai berdialog. Kenapa kamu datang ke sini? Ya karena saya pengen tidak salah pilih Ustaz. Saya pengen membangun keluarga yang bahagia, saya pengen menemukan pasangan yang tepat, saya pengen tidak terjadi perceraian. Terus kenapa kamu datangnya ke sini? Ya karena dalam pemahaman saya perempuan yang memahami agama insya Allah akan bisa dipilih. Kamu tidak takut kalau misalnya nanti salah pilih? Enggak. Kenapa? Ya karena saya percaya ayat yang mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik itu dapatnya perempuan yang baik. Jadi meskipun nanti lewat ta'aruf, tidak pakai kenalan jangka waktu yang lama, insya Allah kalau saya ada laki-laki yang baik, dapatnya juga perempuan yang baik. Terus kalau misalnya nanti dapat terus kamu tidak bisa mencintai dia gimana? Iya kan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Yang mengubah dari benci menjadi cinta, dari cinta menjadi benci itu mudah kalau Allah menghendaki. Oke, akhirnya kita ta'aruf. Sedangkan kalau kita ketemu dengan orang yang pacaran, kemudian kita bertanya kepada mereka, kenapa kamu pacaran? Nanti jawabannya kalau versi anak sekarang itu 11-12, hampir mirip. Kenapa sih kamu harus pacaran? Ya karena saya tidak ingin salah memilih.
Saya pengen membentuk keluarga yang bahagia, tidak terjadi konflik, tidak terjadi perceraian. Maka saya harus pastikan orang yang akan saya nikahi adalah orang sudah saya kenal. Maka saya pacaran. Nanti kalau cocok ya kita terus, kalau tidak cocok ya kita putus. Jadi sebenarnya tujuan dari orang yang mendapatkan pasangan melalui ta'aruf dengan melalui pacaran itu sebenarnya sama. Sama-sama tidak pengen salah pilih, sama-sama pengen membangun keluarga yang bahagia, tidak terjadi perceraian. Tapi kenapa yang dilakukan berbeda? Karena beda ilmu. Jadi ketika ilmunya berbeda, maka pemahaman tentang penting dan tidak penting itu menjadi berbeda. Termasuk mendatangi majelis taklim seperti ini, bagi sebagian orang itu sangat penting. Ilmu mengangkat derajat orang-orang yang memilikinya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kemudian innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithul dinaron wala dirhaman. Warithul ilma faman akhadha wa akhadha bi hadzin wafirin. Para ulama adalah pewaris Nabi dan para Nabi tidak mewariskan dinar atau uang emas dan dirham, uang perak. Tetapi para Nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu berarti dia mengambil warisan yang banyak dari Rasulullah. Maka begitu ada kesempatan majelis ilmu dia datang. Karena apa? Saya menjadi ahli warisnya Nabi. Dan karena Nabi mewariskan ilmu saya datang, saya ambil. Tapi bagi sebagian orang ini tidak menarik, ini tidak penting. Maka meskipun majelis taklim dekat rumah, melangkah hanya beberapa langkah pun mereka tidak akan datang. Mungkin bagi mereka yang penting cari uang agar bisa makan besok siang. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan itu berbeda-beda karena ilmu yang kita miliki berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tujuannya sama. Pengen mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya dan pengen menghindari keburukan sebesar-besarnya. Nah dalam hal ini maka manusia tidak tertarik dalam hal-hal yang dianggapnya tidak bermanfaat, dalam hal-hal yang dianggapnya tidak penting. Maka kita memulai kajian tentang keluarga sakinah karena ini membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu. Kalau menurut panjenengan atau Anda ini tidak penting, Anda tidak akan mau meluangkan waktu untuk mengkaji tema-tema tentang keluarga. Buktinya apa? Sampai hari ini banyak orang yang menganggap mempelajari ilmu agama itu tidak penting, terutama yang berkaitan dengan ilmu berkeluarga. Banyak yang merasa nanti kalau saya sudah nikah, ya sambil jalan nanti bisa sendirilah gitu loh. Padahal ini tetap membutuhkan ilmu. Sekarang begini aja. Menjalani hidup berkeluarga dengan ilmu itu berbeda dengan menjalani kehidupan berkeluarga dengan logika. Jadi manusia itu kan dikasih Allah akal. Nah kadang-kadang ada perkara-perkara yang secara akal itu masuk, logis. Karena logis ini banyak yang melakukannya. Tapi ternyata ini tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah. Saya akan ngasih contoh beberapa perilaku dalam berumah tangga yang logis tapi ternyata salah. Yang pertama misalnya begini. Ada seorang laki-laki yang ketika bertengkar dengan istrinya, dia memilih untuk pergi dari rumah. Ketika ditanya sama temannya, kenapa kamu pergi dari rumah? Aku baru bertengkar dengan istri. Lihat wajahnya saja tambah mangkel, nanti malah tambah kesel. Maka aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, untuk menenangkan hati yang risau, dan untuk mencari suasana yang tepat. Meninggalkan rumah dalam keadaan konflik dengan pasangan, merasa bahwa itu adalah cara yang baik karena melihat pasangan malah mungkin menambah marah, suasana hati jadi kacau, pikiran tidak tenang, saya pergilah dalam rangka mencari udara segar, menenangkan hati, dan nanti kalau sudah tenang saya akan pulang. Ini jawaban yang logis. Justru karena ini logis, itulah banyak orang yang melakukan tindakan seperti ini. Kalau bertengkar antara suami istri pergi dari rumah, banyak sudah, termasuk takmir masjid, termasuk ikhwan ngaji. Jadi yang berjenggot itu ternyata kalau marah sama istrinya pergi dari rumah sampai 2 hari, 3 hari itu banyak yang begitu itu. Karena apa? Ini logis.
Seolah-olah ini benar. Sampai nanti, kalau ada yang ketawa itu kenapa? Anda menemukan teman Anda atau Anda sendiri yang pergi dari rumah ketika bertengkar. Oh, perempuan-perempuan kota itu kadang-kadang bertengkar sama suami juga nekat aja pergi ke rumah orang tuanya. Kenapa? Merasa menghindari masalah. Daripada saya ketemu sama suami malah bertengkar terus, saya pulang ke rumah orang tua saya. Sampai nanti ketemu satu hadis di mana Rasul ditanya oleh sahabat Muawiyah, apa kewajiban seorang suami kepada istrinya? Nah, salah satu yang dijawab oleh Rasulullah adalah ini. La tahjur illa fil bait. Jangan menghajar, memboikot istri ketika sedang marah, kecuali di dalam rumah. Jadi kalau hadis ini kita terjemahkan secara bebas, artinya kalau kamu sedang marah sama istrimu, jangan pergi dari rumah. Kenapa? Karena ketika orang sedang punya masalah dengan pasangannya, dia pergi dari rumah, satu, ini pengecut. Kenapa pengecut? Karena masalah rumah tangga itu pasti ada, dan adanya masalah itu untuk dihadapi dan untuk diselesaikan. Menyelesaikan masalah rumah tangga itulah cara kita mendewasakan diri dan menerapkan syariat sebenarnya. Kita belajar agama, kemudian dari aplikasi syariat itulah kita praktekkan dalam keluarga kita. Nah, Anda pergi, Anda menghindari masalah. Masalahnya jadi gantung, tidak selesai. Makanya kemarin saya kedatangan tamu, sepasang suami istri, yang akhirnya memutuskan berpisah. Padahal si istri baru hamil, anak kedua. Saya tanya, kenapa kamu pisah? Saya sudah tidak kuat, Ustaz. Kenapa? Suami saya itu modelnya, kalau punya masalah, pergi dari rumah. Nanti 2 hari, selama 2 hari handphonenya dimatikan, nggak bisa dihubungi. Baru pulang ke rumah. Nanti pas dia pulang ke rumah, saya capek untuk melanjutkan pertengkaran, capek. Apalagi pekerjaan rumah juga banyak, anak-anak masih kecil-kecil. Akhirnya begitu dia pulang, ya udah kita bikinkan minum, kita bikinkan makan. Dan karena istri membikinkan minum dan makan, suami berkesimpulan, berarti masalah wis rampung, wong wis ora rame meneh. Akhirnya masalah itu sebenarnya menggantung, tidak ada penyelesaian. Cuma karena istri diam tidak ngajak bertengkar, dianggap sudah selesai. Akhirnya menjadi pola, nanti kalau bertengkar lagi, pergi lagi. Pergi lagi, begitu terus sampai 2 tahun itu akhirnya begitu banyak masalah yang tidak ada yang selesai. Jadi kalau ada orang bertengkar dengan istrinya atau suaminya kemudian pergi dari rumah, itu pengecut karena dia tidak menyelesaikan masalah. Dia membiarkan masalah itu berlarut-larut. Yang kedua, orang yang sedang bertengkar dengan pasangannya itu rawan fitnah. Laki-laki pergi dari rumah, lihat istrinya itu jadi jelek banget. Coba nanti dia di kantor atau di luar diberi perhatian sedikit aja sama perempuan lain, itu udah kelepek-kelepek itu. Pergi dari rumah, ya, kemudian di kantor sampai nggak pulang. Ketika ditanya sama temannya, kenapa kamu merengut aja? Katanya di malam malah tidur di kantor nggak pulang. Ada masalah apa? Iya nih, baru masalah sama istri, jengkel kalau lihat istri udah merengut gitu. Ini udah 3 hari malah nggak dibikinkan kopi. Nah ternyata teman kantornya seorang janda. Ya udah jadilah. Ya apa tak bikinkan, gitu kan? Dalam keadaan sedang jengkel sama istri diberi perhatian perempuan lain, sedang jengkel sama suami diberi perhatian pria lain, bubar. Berapa banyak perselingkuhan-perselingkuhan yang muncul gara-gara kasus seperti ini. Maka kalau berdasarkan ilmu, begitu Anda nanti bertengkar dengan istri atau suami, jangan pergi dari rumah. Masuk kamar, berarti kamarnya kalau bisa jangan satu, gitu kan? Ada kamar yang lain gitu, terus nanti nunggu waktunya sudah kondusif, baru nanti malam ngobrol, Dek, ayo duduk bareng. Kalau kita terjadi pertengkaran, berarti masalahnya kalau bukan aku, ya kamu penyebabnya, atau kita berdua, ya kita bicarakan. Jadi, Anda gampang menemukan orang-orang yang kalau bertengkar dengan pasangannya pergi dari rumah. Atau Anda sendirilah orangnya. Karena itu logis.
Tapi secara ilmu agama ternyata tidak. Karena dari ilmu Rasulullah, kalau kamu sedang bertengkar sama istrimu, jangan pergi dari rumah. Nah, ini yang saya katakan, hidup menjalani kehidupan rumah tangga dengan ilmu dan dengan logika itu berbeda. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lockdown, COVID-19. Itu menurut saya ada beberapa orang yang lebay. Sampai maaf, di rumah saja gelasnya harus sendiri, piringnya sendiri, nggak bisa bareng sama suami atau sama istri. Ya, ada suami pulang dari kantor, biasanya pada asar, ini sebelum asar. Ditanya sama istrinya, tumben mas sebelum asar. Ya tadi ada rapat sehingga dipercepat. Aku haus, aku mau minum. Waduh, aku belum bikin, kan biasanya kamu pulangnya setelah asar, jadi biasanya aku bikin minum setelah asar. Ini aku mau bikin dulu tapi butuh waktu. Ini nih aku sudah minum tinggal separuh, kamu minum dulu deh air minumku ini. Suaminya mengatakan, ya nggak bisa, minum ya sendiri-sendiri kan untuk menjaga higienitas, untuk menjaga ketahanan tubuh. Sampai ada orang-orang itu kalau beli gelas saja harus dua, yang satu tulisannya mama, yang satu papa. Itu kalau hari Senin, nanti hari Selasa apa, ayah dan bunda. Rabu nanti bapak dan ibu. Gitu loh, Kemis nanti Pak karo Mboke gitu ya. Jumat nanti Abi dan Umi. Habis uang kamu hanya untuk beli gelas dan piring. Berapa banyak orang itu piringnya khusus, gelasnya khusus. Ya, jadi berapa banyak orang itu sampai gelasnya khusus, piringnya khusus, dicuci sendiri. Kenapa? Karena nggak mau. Katanya alasannya kesehatan higienis. Oke, itu masuk akal. Sampai nanti Anda ketemu hadis yang mengatakan bahwa Aisyah minum, kemudian selesai minum, masih sisa airnya dalam gelas itu. Kemudian dia berikan gelas itu ke Rasulullah, dan Rasul minum dari gelas yang sama. Sampai ada lagunya, ya, Aisyah itu putri Abu Bakar, istri Rasulullah, ya, minum dari bekas minum. Saya kemarin punya teman COVID-19 positif, adiknya kena karena boncengin, bapaknya kena karena dia mampir ke rumah bapaknya, istrinya loh yang nyiumi dia nggak kena. Jadi secara logika, ya udah mulai hari ini kita sendiri-sendiri, anduk sendiri apa sendiri silahkan. Tapi secara hadis ternyata Rasul dan Aisyah minum dari gelas yang sama nggak masalah. Jadi yang nanti minumnya sendiri itu yang sudah terbukti penyakitan gitu loh. Nah, yang sehat nggak apa-apa minum satu gelas. Ini juga membedakan antara ilmu dengan akal itu jauh berbeda, mas. Atau yang ketiga, ada di antara kita ketika makan itu sampai nggak ngomong, cuma makan tok. Nanti kalau ada anaknya yang nanya, ayah aku mau nanya, ibunya bilang cukup. Nanti nanyanya di luar acara makan. Ini aja sedang makan. Kita menghormati orang makan. Jangan nanya macam-macam. Nanti nanyanya habis makan saja. Ini sepertinya masuk akal. Ini sepertinya masuk akal. Sampai nanti Anda ketemu satu riwayat di mana Rasul sedang duduk bersama dengan para sahabat makan bersama. Nah, dalam keadaan makan bersama Rasul melihat ada sahabat kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu makannya nggak teratur. Kemudian Rasul memanggil dia dan mengatakan, ya gulam, idza akalta fasamilah, wa idza akalta fabiyamini, wa idza akalta fabimayalik. Nah, kalau makan itu baca bismillah dulu. Kalau makan itu pakai tangan kanan. Dan kalau makan itu ambil yang paling dekat. Ini ternyata satu kesempatan ketika bisa makan bareng. Rasul tidak cuma diam kemudian fokus pada menghabiskan makanan. Rasul justru menggunakan kesempatan makan bersama itu untuk meluruskan apa yang terlihat salah di depan beliau. Dan ini berhasil. Kenapa berhasil? Karena waktu itu Umar bin Abi Salamah kemudian mengatakan, sejak hari itu kalau saya makan, maka makan saya seperti yang diajarkan Rasulullah.
Pakai tangan kanan, baca bismillah, ambil yang paling dekat. Ini menunjukkan juga bahwa ternyata bukan saja makan itu bisa dipakai sambil untuk mendidik, ngobrol, tapi juga pendidikan di rumah itu sudah dimulai sebelum nanti pendidikan di sekolah. Banyak orang tua yang mengatakan mendidik itu maknanya adalah menyekolahkan anak sekolah yang bagus. Karena sekolah yang bagus aslinya adalah orang tuanya sendiri. Daripada anak Anda sekolah sampai SMA, dapat sertifikat ijazah, lulus SMA negeri 1, Jepara misalnya. Kadang-kadang akhlaknya aja nggak baik, Pak. Saya kemarin melihat ada perempuan pakai jilbab sama teman-temannya. Itu makan sambil jalan gitu. Berdiri sambil jalan makan. Masih mending kalau yang dimakan itu yang mahal-mahal, cuma tahu. Baru 2 hari yang lalu, anak perempuan pakai jilbab beli es, dikasih plastik sambil jalan, ngomong temennya sambil makan, sambil jalan, sambil nyedot es itu sambil jalan. Mending gak usah sekolah SMA 1, deh di rumah diajari orang tuanya pakai tangan kanan baca bismillah. Itu menunjukkan pendidikan di rumah itu harusnya sudah dimulai sebelum pendidikan di sekolah. Jadi kalau orang berpikir mendidik anak itu sama dengan memasukkan ke sekolah yang bagus, tidak. Karena sekolah yang paling bagus bagi anak adalah orang tuanya sendiri. Terus kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa Rasulullah sebagai pelaku ta'adud atau poligami yang baik. Loh kenapa? Loh karena Umar bin Abi Salamah itu adalah putranya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu janda yang dinikahi Nabi. Jadi dia menjadi salah satu istri Nabi. Nah Umar bin Abi Salamah berarti anak tirinya Rasulullah. Jadi Rasul itu ketika punya istri lebih dari 1, anak tirinya juga dididik. Nah Ehwan itu ketika ngomong poligami, jangankan kok didik anak tirinya, anaknya sendiri aja nggak dididik gara-gara ingat janda itu, kok gimana coba? Bahaya itu memahami syariat seperti ini. Jadi kalau Anda nanti menikah dan Anda tidak punya ilmu, maka mengelola rumah tangga menjadi bingung. Karena apa? Anda akan main logika. Padahal saya sudah berikan contoh 3 tadi. Itu masuk akal semua loh. Kalau Anda marah sama istri pergi dari rumah, kalau Anda makan nggak usah ngobrol deh, kita makan fokus dulu, nanti ngobrol saatnya ngobrol. Atau ketika Anda menggunakan barang-barang pribadi dengan alasan kesehatan atau genitas. Oh tidak. Hadisnya mengatakan jangan pergi dari rumah ketika kamu bertengkar dengan istri. Hadisnya mengatakan bahwa Rasulullah menasehati Umar bin Abi Salamah dan sahabat yang lain, nanti banyak riwayat yang lain ketika makan bersama. Dan kemudian ada juga Rasulullah yang menggunakan fasilitas bersama, minum di gelas yang sama dengan Aisyah. Makanya semakin banyak nanti kita belajar ilmu keluarga, semakin tahu cara menjalani kehidupan rumah tangga yang benar. Kenapa? Karena kalau pakai logika dan salah, itu akan menimbulkan kegelisahan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini wa in kana amaduruhu. Meskipun secara lahiriah orang itu penuh dengan kenikmatan. Jadi meskipun secara lahiriah orang itu penuh dengan kenikmatan, kalau dia meninggalkan Allah, berpaling dari Allah, hidupnya akan sempit. Ibnu Katsir menjelaskan tanah amaduruhu ini, lahiriahnya penuh dengan kenikmatan ini, itu dengan kalimat begini. La bisa masya'a wa akala masya'a wa sakana haitsu sya'a. Orang yang secara lahiriahnya penuh dengan kenikmatan itu ciri-cirinya apa? Makan apa yang dia inginkan, pakai baju yang dia inginkan, dan tinggal di tempat yang dia inginkan. Maksudnya gimana? Gini loh. Siapa di antara antum semuanya kalau makan itu masuk ke restoran, pesan menu karena suka dan tidak nanya berapa harganya? Kan ada beberapa menu yang harganya sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Banyak di antara kita makan enak pun maunya enak tapi murah gitu loh. Ada nggak soto yang enak? Enak sih di sana. Berapa satu mangkok? 15.000. Yang 5.000 ada nggak? Gitu loh. Itu artinya Anda makan by budget berdasarkan batas dompet, bukan karena suka maka dibayar berapapun harganya. Termasuk pakai baju. Saya beberapa bulan yang lalu masuk ke salah satu toko baju batik di salah satu mall di Solo. Begitu saya masuk itu langsung tertarik dengan bajunya, bagus.
Saya coba, ya lumayan. Minimal kalau nggak orangnya ya bajunya bagus. Gitu. Terus saya tanya, ini tinggal ini toh? Iya Pak, itu sisa fashion show, kemarin ada fashion show di Singapura, ini tinggal yang sisa. Tuh. Jadi, wah ini kalau pakai kayak gini berarti tidak ada yang ngembari. Udah bagus, nggak ada yang menyamai. Itu bagus loh. Karena saya pernah merasakan sakitnya baju saya disamai orang. Jadi waktu itu saya disuruh ngisi walimahan di pucuk gunung sana, di Tawangmangu itu kalau dari Solo kan pucuk gunung. Saya udah merasa pakai baju menurut saya bagus, belinya di mall gitu kan. Begitu saya ngisi walimahan, saya berdiri, tamu yang paling depan, bajunya persis dengan yang saya pakai. Bukan apa-apa. Setiap lihat dia, apa yang mau saya omongkan hilang. Setiap dia antara benci dan ketawa gitu loh. Makanya saya, udahlah baju jelek enggak apa-apa, yang penting enggak ada yang ngembari daripada bagus tapi ada yang ngembari gitu kan. Saya pernah ngalami kayak gitu masalahnya. Jadi lihat dia tuh antara mau senyum dengan benci gitu ya. Padahal orangnya posisinya paling depan masalahnya gitu loh. Oke, saya kembali ke kasus baju tadi, terus akhirnya ini nggak ada yang lain Mbak, nggak ada. Oh cocok dong, bajunya bagus, nggak ada yang ngembari. Oke, terus saya tanya harganya berapa? 799.000. 800.000. Oh kalau tambah sama es teh sama parkirnya lebih berarti. Apa? Nggak jadi beli saya, ngapain? Satu baju harganya 800.000. Kasihan guru-guru yang sedang wiata bakti, itu menyakiti hati mereka gitu loh. Kenapa? Karena baju satu lebih banyak daripada gaji mereka. Saya mundur. Artinya saya pakai baju by budget. Saya mau baju yang bagus tapi yang saya sanggup membeli. Lah kalau Anda datang ke desainer, saya bikinkan baju banyak ini, modelnya begini, oke. Berapa? 10 juta, bayar. Itu namanya Anda pakai baju yang Anda inginkan. Kalau kita kan tidak memakai baju yang diinginkan dompet kita gitu loh. Ada nggak baju bagus yang 100 ribuan? Ya ada mas, tahun depan nunggu diskon 70% kan gitu. Waksakana haitsu syaa, dan tinggal di tempat yang dia inginkan. Siapa di antara kita yang bercita-cita saya pengen bangun rumah, tembok, lantai 2, pakai lift di satu tempat sekitar pegunungan yang di bawahnya airnya mengalir? Siapa yang bilang begitu? Dan betul-betul kejadian? Enggak. Jangankan kok rumah sendiri, ngontrak saja kita by budget. Bisa nggak ngontrak yang 5 juta setahun? Ini bagus nih tapi 6 juta. Enggak, yang 5 juta saja. Berarti kan hidup Anda itu dibatasi oleh uang yang Anda miliki. Nah kalau Anda makan, Anda langsung bayar, tidak tanya harga. Baju langsung bayar, nggak tanya harganya. Rumah yang Anda inginkan betul-betul dibangun seperti yang Anda. Itu namanya tanah amadzohiruhu. Orang yang lahiriahnya penuh dengan kenikmatan. Tapi orang seperti ini kalau berpaling dari Allah, hidupnya tetap akan sempit. Penjelasannya gimana coba? Wong makannya enak, bajunya bagus, rumahnya bagus kok secara lahiriah dia terlihat penuh dengan kenikmatan kok katanya hidupnya sempit. Kata Ibnu Katsir, la in sirohalis sodri wala tuma'ninata fi qalbi. La tuma'ninata lahu wala insiralis sadri. Hatinya tidak tenang, dadanya tidak lapang. Jadi makna dari kesempatan hidup karena berpaling dari Allah itu adalah hatinya tidak tenang, dadanya tidak lapang. Artinya tidak tenang karena mungkin melakukan perbuatan maksiat sehingga hatinya tidak tenang, atau dadanya tidak lapang artinya perkara-perkara kecil dan sepele itu bisa memicu memicu pertikaian di antara suami istri atau orang tua kepada anak. Jadi Anda akan menemukan keluarga-keluarga yang rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, itu kadang-kadang bertengkar itu hanya dipicu oleh masalah-masalah sepele. Tapi hatinya itu nggak memberi ruangan untuk lapang gitu loh. Ada suami itu bertengkar hanya gara-gara odol, coba. Jadi suaminya itu kalau pakai odol, pakai aja, pencet aja. Yang penting gosok gigi. Istrinya begitu masuk kamar mandi, ya udah dibilangi, kalau pakai odol diurutkan dari bawah, srit. Jadi nanti rapi, habis gitu loh. Nggak pecotot kayak gini, mengingatkan bentuk tubuhku yang sudah tidak teratur seperti dulu. Jadi masalah.
tempe kurang kering, si suami ngajak istrinya makan di warung soto. Di Solo itu ada warung soto yang tempenya itu bisa tipis kayak kartu ATM gitu. Tapi ketika dicaukel itu bunyi ceduk gitu. Si suami bilang sama istrinya, goreng tempe itu kayak gini loh. Nah besok paginya istrinya goreng tempe. Yang suami lupa adalah di rumah makan yang tempenya crispy itu yang goreng satu orang khusus goreng tempe tok. Istrinya goreng tempe, gendong anak, ngepel lantai, anak nasi. Begitu kelihatan tempenya sudah mulai kuning, takut gosong diangkat. Begitu suaminya makan ternyata diambil bukan ceduk tapi melengkung. Gitu. Langsung ditinggal. Udah dibilangin kalau masak tempe itu yang keren kan kayak gini. Langsung ditinggal, langsung pergi keluar jajan sendiri. Itu orang pakai mobil rumahnya bagus, hanya gara-gara tempe melengkung itu jadi masalah rumah tangganya. Itu yang namanya dadanya tidak lapang itu gitu. Tidak bisa bertoleransi pada perkara-perkara sebenarnya sepele bagi orang lain. Ya. Nah, jadi kalau sampai nanti ada orang yang datang ke tempat saya untuk konsultasi, sebenarnya yang saya lakukan pertama adalah mengidentifikasi di mana kesalahan itu terjadi. Karena semua bentuk ketidaknyamanan dalam berumah tangga itu karena berpaling dari Allah. Dan ketika Anda tidak punya ilmu, maka Anda menjadi kebingungan kalau nanti punya masalah. Kenapa? Karena Anda tidak tahu di mana letak kesalahannya. Kemarin saya kedatangan suami istri yang menikah karena cinta. Saking cintanya si istri jadi mu'alaf. Memindahkan keyakinan jadi mu'alaf atau berpindah agama itu bukan keputusan mudah loh dalam hidup. Coba, Anda dulunya berkeyakinan, berbuatlah sesukamu karena dosamu sudah diampuni semua oleh Sang Penebus. Tiba-tiba Anda sekarang berkeyakinan bahwa kamu sudah beramal soleh pun kalau nggak ikhlas nggak diterima Allah. Berat loh perubahan keyakinan seperti ini. Dulu nyantai ke gereja cuma seminggu sekali, itu aja pakai baju bolong-bolong penggoda lelaki. Ya, habis itu cuma nyanyi-nyanyi dan yakin semua dosanya akan ditebus. Tiba-tiba sekarang sudah amal soleh, terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini aku mulai dengan sholat tahajud. Temannya mengingatkan, Mbak, sholat gak usah dipamer-pamerkan, itu jadi gak ikhlas, namanya riya. Nanti gak diterima Allah. Merubah keyakinan dari yang kemarin semua amalnya ditebus dengan sekarang sudah beramal soleh saja belum tentu diterima Allah. Nggak mudah loh melakukan seperti itu. Dan dia lakukan itu karena jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Jadi menurut teori ini rumah tangga yang kuat pondasinya. Kenapa? Karena mereka menikah dengan sama-sama jatuh cinta dan saking cintanya sampai si perempuan jadi mualaf. Tiba-tiba datang ke tempat saya. Ustadz, kok rumah tangga saya dijalani tidak nyaman ya Ustadz ya. Kenapa? Ya saya bingung Ustadz, kok bisa seperti ini? Padahal saya dan istri kan saling mencintai. Dan tidak ada hal yang besar, tidak judi, tidak selingkuh, tidak mabuk, bukan. Tapi kenapa tidak nyaman dijalani? Coba bisa cerita ke saya apa kasusnya? Ada dua Ustadz. Yang satu, jadi gini Ustadz, saya itu seringkali jengkel kalau pulang ke rumah melihat istri itu merengut. Kan istri soleh itu jika dipandang menyenangkan, jika diperintah mentaati. Nah saya itu kalau istri jengkel sama saya pulang ke rumah itu merengut. Dan itu bisa mendiamkan saya berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Sampai hari ini saya pusing kalau pulang ke rumah. Kenapa? Menemukan istri yang tidak ngajak ngomong suami, wajahnya merengut. Saya bilang, Bapak dan Ibu, jenengan berdua punya salah. Ada pelanggaran syariat yang Anda lakukan. Ibu, Anda salah. Kenapa Ustaz? Ya Anda kalau jadi Muslim yang beneran, jangan cuma mu'alaf di KTP. Kenapa? Karena Muslim itu mendiamkan Muslim yang lain itu maksimal 3 hari. Bagaimana Anda mendiamkan suami bisa berhari-hari? Kenapa Anda mendiamkan suami? Lah saya jengkel loh, suami saya membuat saya sakit hati kok. Nah, banyak orang ketika sakit hati dengan pasangannya itu pilihannya apa? Mendiamkan, nggak ngajak ngomong, itu bisa berhari-hari.
Saya bilang, Bu, kalau misalnya Anda jengkel sama sesama muslim, kemudian Anda tidak ngajak bicara, itu maksimal 3 hari. Lah kalau sama suami sebaiknya belajar untuk sejengkel-jengkelnya jangan sampai mendiamkan. Tapi kalaupun terpaksa mendiamkan ya 3 hari itu. Berarti Anda cuma menjadi muslim secara KTP karena tidak belajar lebih lanjut lagi tentang bagaimana akhlak seorang muslimah. Jadi sebaiknya kalau Anda bertengkar sama suami jangan mendiamkan, dan kalau terpaksa mendiamkan 3 hari saja. Bapak juga salah. Kenapa Ustaz? Yang namanya ciri-ciri perempuan solehah jika dipandang menyenangkan, idza natorta ilaiha sarotka wa idza amarta atau atka, dan jika kamu perintah dia mentaatimu, itu ciri-ciri perempuan solehah. Itulah tugasnya suami, merubah istrinya menjadi solehah. Lah istri kamu mualaf, dulu non muslim, bapak ibunya tidak memberi contoh bagaimana menjalani rumah tangga islami. Wong bapak ibunya bukan orang Islam. Berarti istri kamu itu betul-betul nggak paham. Jadi sekarang kamu ajak istrimu pengajian, kamu terangkan begini loh ciri-ciri istri yang solehah. Bukan cuma langsung ngomong, kamu kalau dipandang menyebalkan pada istri solehah itu istri yang kalau dipandang menyenangkan. Ya Allah Mas, jangankan istrimu yang mu'alaf, perempuan yang sejak lahir sudah Islam, istrinya nganggo namanya pakai di belakangnya, muslimah solehah, itu pakai di belakangnya. Itu saja, bahkan ada urusan pesantren, itu saja kalau jengkel sama suaminya, mendiamkan sama berhari-hari aja ada kok. Jangan-jangan mau ikut pengajian di atas. Jadi perempuan dari kecil Islam itu nek jengkel sama suaminya terus diem sama suaminya berhari aja ada kok di atas itu kok. Apalagi istri Anda mu'alaf, terus Anda nuntut dia pakai hadis, istri kalau dipandang menyenangkan, ya kamu berkewajiban dong mendidik dia, bukan cuma menuntut dia. Lah mereka merasakan kehidupan tidak nyaman tapi nggak ngerti di mana salahnya. Begitu saya tunjukkan, oh gitu ya Ustaz, kemana saja loh, gitu bahasa saya gitu ya. Terus yang kedua apa? Gini Ustaz, maaf Ustaz, kalau malam hari saya ngajak istri untuk tidur, itu istri sering menolak. Bukankah istri yang menolak ajakan suami dilaknat malaikat sampai subuh? Ya. Terus saya tanya sama istrinya, Bu, kenapa ibu menolak ketika diajak suami tidur? Waktu itu suami Anda sendiri kok. Alasannya gini, Ustadz, saya tidak menolak suami, tapi saya punya anak kecil yang tidak bisa tidur kecuali saya keloni dulu. Nah, karena kelon itu kemarin ada seorang guru yang tiba-tiba salah paham. Karena muridnya itu WA begini, Pak, kapan kelonnya dimulai? Gurunya kan bingung, loh masa murid ngejak kelon gitu kan? Loh maksudnya apa? Masa ngajak kelon? Kelas online bapak, aja ngeres-ngeres ngono loh, kelas online. Ya kok ya aja gawe singkatan-singkatan kok yang ngono. Nek wong murid 18 tahun ke atas kelon ki maknanya tahu sendiri, sensor gitu loh. Pokok malah disingkat kelas online, disingkat kelon. Saya punya anak kecil yang kalau tidak saya keloni, dia nggak mau tidur. Nah saya ngeloni anak saya dulu, Ustaz. Rencananya nanti kalau anaknya tidur pindah ke kamar bapaknya. Lah, seringnya itu kebablasan sampai subuh gitu loh. Masa sama anak sendiri kok cemburu, sama anak sendiri nggak marah, nggak mau ngalah, wajahnya aja mirip gitu. Jadi istri ini merasa tidak bersalah loh, wong saya ngeloni anak saya, anaknya dia kok. Gitu loh. Nah, terus saya bilang, Bu, anak ibu umurnya berapa? 7 tahun, Ustaz. Nah, di sini masalahnya. Karena dalam Islam itu ada istilah pengasuhan, ada istilah penyapihan. Jadi mendidik dan mengasuh anak itu nanti mulai dari lahir disusui, itu nanti disapai umur 2 tahun. Idealnya ketika umur 2 tahun itu anak sudah bisa lepas dari orang tua, sudah tidur sendiri,
sudah tidak minum susu dari ibunya, dan besok sudah dibawa bapaknya pergi ke masjid untuk diajak sholat. Karena mulai pendidikan itu dimulai dari masa-masa penyapihan bagi aktivitas di luar rumah. Jadi nanti bapak sama ibu bagaimana mengusahakan agar anak itu sebisa mungkin pas 2 tahun sudah bisa tidur sendiri. Kalau sekarang ibu anaknya umur 7 tahun, itu nanti lama. Ini sudah melampaui batas. Nanti ibu nggak punya batas waktu. Akhirnya ada anak umur 12 tahun sampai SMP pun masih kalau tidur tidak dikelola ibunya nggak bisa. Ini nggak benar gitu loh. Akhirnya mereka pulang, berapa hari kemudian WA, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Sekarang saya sama istri bisa bincang-bincang masalah-masalah sepele. Istri saya juga alhamdulillah mudah menidurkan anak, terus kemudian juga melayani saya. Jadi sekarang rumah tangga saya lebih baik. Itu gara-gara apa? Ditunjukkan di mana salahnya. Nah, kalau mereka tidak ditunjukkan di mana salahnya, semua orang punya logika yang seolah benar. Karena kamu menyakiti hatiku, maka aku benar toh tidak ngajak ngomong sama kamu, daripada malah salah ngomong, mending diam. Tapi diamnya berminggu-minggu Itu loh, karena aku punya anak kecil yang kalau tidak dikeloni dulu nggak bisa tidur, jadi aku benar toh kalau tidak mau diajak tidur kamu, orang ngeloni anakmu dulu. Kan orang-orang yang melakukan perbuatan itu selalu punya alasan, dan secara logika alasan itu kadang-kadang terasa benar. Tapi kalau bagi orang yang ketemu dalilnya, enggak, logikamu itu salah. Maka ambillah ilmu, karena Nabi mewariskan ilmu. Nah, setelah Anda paham seperti ini, maka saya menemukan satu potongan alinea yang sangat menarik di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Begini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Nah, hadisnya cukup ala kulli muslim, tapi di kitab itu bukan, dia tidak menukil hadis, dia sedang membuat satu alinea. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin wa innama yuftaradu ali talabu wa innama yuftaradu alai talabu ilmil hali kama qala wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzuha. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ingat, ini beliau tidak menampilkan hadis, ini adalah alinea. Tetapi ketahuilah, tidak wajib untuk mencari semua ilmu. Sesungguhnya yang diwajibkan adalah mencari ilmul hal. Sebagaimana perkataan para ulama, sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal dan sebaik-baik amal adalah hifdzul hal. Oke, kita urai dulu ini pelan-pelan. Mencari ilmu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tapi tidak wajib mencari semua ilmu. Anda tidak akan mungkin mampu mencari semua ilmu. Hatta Anda sudah mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Luas sekali ilmu Islam itu. Dan kadang-kadang ilmu yang dulu kita pelajari waktu SMA, sekarang kita pelajari lagi pun pemahaman kita bertambah semakin baik. Jadi mencari ilmu itu wajib, tapi tidak wajib mencari semua ilmu. Sesungguhnya yang diwajibkan adalah mencari ilmul hal, ilmu tentang kondisi kita sekarang. Sebagaimana para ulama mengatakan, ilmu yang paling afdol, paling utama adalah ilmul hal, amal yang paling afdol adalah menjaga hal. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu berkonsekuensi atas 2 hal. Anda bersahadat menerima Allah sebagai satu-satunya ilah, maka konsekuensinya amal Anda harus ikhlas hanya untuk Allah. Maka ketika Anda melakukan amal bukan karena Allah, tidak akan diterima. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua adalah ketika Anda mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, maka Anda akan menjadikan arahan Nabi Muhammad ini sebagai petunjuk untuk menjalani hidup. Maka apa yang Anda lakukan, usahakan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan pada saat melakukan, usahakan agar hati Anda ikhlas. Itulah yang paling afdal dalam hidup Anda.
Jadi apapun yang Anda lakukan nanti bernilai ibadah karena sesuai petunjuk Nabi dan ikhlas. Karena ada ilmu-ilmu yang ternyata nanti tidak termasuk ilmu hal. Ilmu yang tidak berkaitan dengan profesi kita secara langsung, ilmu yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ilmu yang tidak berkaitan dengan ibadah dan akidah kita, itu seringkali bukan termasuk ilmu hal. Contoh, ada seorang ibu yang bertanya, Ustadz, kalau misalnya ada seorang muslim menjadi astronot, kemudian nanti dia terbang ke angkasa luar, kira-kira ngatur sholatnya seperti apa jamnya? Subuh jam berapa sampai jam berapa, tuh sampai jam berapa, asar jam berapa, dan bagaimana menghadap kiblat? Saya katakan, Bu, saya yakin para ulama kita bisa menjawab. Saya yakin Islam sempurna kok. Tapi yang bertanya seperti ini adalah orang yang besok mau berangkat jadi astronot. Kira-kira sebulan lagi jadi astronot, dia datang ke Ustadz nanya, nanti jadi astronot sholatnya menghadap kemana, cara ngatur waktu sholat seperti apa, titik. Ibu tidak penting banget bertanya tentang ilmu ini. Pertama, ibu nggak akan jadi astronot, ibu rumah tangga jurusan sosial. Terus yang kedua juga kalau dijawab, ibu mau praktek apa? Jadi bagi ibu lebih baik ilmu tentang bagaimana menghadapi suami agar tetap senyum meskipun di tanggal tua. Itu lebih penting gitu loh. Karena ibu-ibu itu kadang-kadang senyumnya cuma tanggal muda, Pak. Dikasih sama bapak uang, gajian, sampai tanggal 10 toh. Itu senyum-senyum dia beri. Nanti pertengahan bulan sudah mulai, Pak. Gitu loh. Ya. Mendung-mendung sedikit gitu. Nanti kalau sudah akhir bulan sudah berubah jadi gerhana, Pak. Gitu loh. Jadi bagaimana di hadapan suami tetap senyum, itulah lebih penting untuk ibu pelajari karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Daripada bertanya tentang bagaimana posisi sujud, rukuk ketika jadi astronot, yang ibu tidak akan jadi astronot sampai mati. Jadi Islam bisa menjawab, tapi Anda tidak perlu belajar hal yang tidak berhubungan dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena itu tidak berpengaruh. Kecuali Anda ustadz yang akan mengajar sebuah disiplin ilmu, itu beda lagi. Contoh yang lain. Misalnya ketika Anda datang ke tempat wisata. Kemudian Anda melihat di situ berjejer-jejer, ada warung soto. Ada 5 warung soto. Terus Anda lapar, Anda ngomong sama istri, yuk kita makan dulu, lapar, ayo. Nah di antara 5 warung soto ini, Anda nanya sama istri, warung soto yang mana? Yang tengah wae ya, yang jualan pakai kerudung, nama warungnya Barokah. Jadi menurut keyakinan istri, insya Allah ini halal. Yang samping kanan, samping kiri, yang satu namanya warung soto apalah gitu ya. Katrina apa siapa itu, terus penjualnya rambutnya dicat merah misalnya begitu, yang satu malah kelihatan ketiaknya misalnya begitu. Nah otomatis Anda sama istri itu berpikir bahwa di tempat-tempat wisata kalau Anda mau makan dan minum mencari yang penjualnya punya ciri-ciri keislaman, wajar dong. Persoalannya adalah ibu yang pakai kerudung dan kemudian jualan soto ini, tahu nggak? Kalau dia soto ayam, tahu nggak ayamnya nanti dia nyembelih sendiri atau beli dari pasar yang betul-betul penjualnya menyembelih dengan tata cara Islam? Atau dia cuma pergi ke pasar, terus ada ayam langsung beli, tanpa tahu bahwa nanti penyembelihannya tidak Islam. Kalau dia penjual soto sapi, mungkin di sini nggak ada ya soto sapi, di Solo banyak. Apakah dia betul-betul membeli daging itu dari Abatoir, tempat pemotongan sapi, atau betul-betul Pak Haji siapa yang motong, atau dia sekedar datang ke pasar terus ada jualan daging langsung beli? Karena ada daging-daging yang dijual itu nggak halal. Jadi bagi ibu yang pengen jualan masakan, ingin jualan roti, nih kita mau ngadakan pengajian. Ini hari ini kan cuma dengan air putih toh. Anda berharap bulan depan dengan tambahan roti 1 kan, bulan berikutnya nanti kalau perlu soto kan, gitu loh. Bulan berikutnya lagi mungkin pakai apa, nasi bungkus bisa dibawa pulang. Itu harapan peserta yang kemudian besar panitia tidak mengabulkannya. Gitu.
Coba, Anda berkeinginan, oh bulan depan kita ngadakan acara, dan selain minum, kita mau ngasih snack sama peserta. Terus takmir bilang, oh itu ada ibu janda, dia baru saja ditinggal suaminya, dia pintar bikin roti. Ya udah, nanti kita nggak usah beli roti di pasar, biar ibu itu aja yang bikinkan. Terus Anda pesen, Bu, buat bulan depan, saya pesen roti 200 ya Bu, buat peserta pengajian. Oke. Persoalannya adalah keinginan baik dari takmir masjid menunjuk ibu itu untuk membikinkan snack bagi pengajian berikutnya. Apakah ibu yang jamaah masjid itu betul-betul ngerti bahwa bahan-bahan roti ternyata ada yang tidak halal? Saya pernah mimpin perusahaan roti, jadi saya tahu ada coklat yang tidak halal, ada susu yang tidak halal, ada mentega yang tidak halal. Dan banyak orang ketika membeli bahan-bahan roti cuma beli tok, beli coklat sekilo. Kadang-kadang malah cuma plastik putih, nggak ada mereknya. Bahkan hatta yang namanya kuas untuk menyemir agar permukaan roti itu mengkilap, itu ada yang dibuat dari bulu babi. Dan banyak orang beli jual jagung di pinggir jalan itu nggak nanya, ini kuasnya bulu babi atau bulu sapi. Jadi bagi mereka ilmu itu menjadi wajib bagi mereka, namanya ilmu hal. Jadi yang jualan soto jadi menjadi wajib untuk melacak apakah dagingnya betul-betul sembelih atau tidak. Nek dia melacak betul, karena orang bisa saja memutuskan membeli soto di tempat dia hanya karena dia pakai jilbab. Lalu nek dia pakai jilbab kita percaya itu halal, ternyata yang jual ini tidak ngecek kehalalan daging yang dia pakai untuk bahan jualan, maka ibu ini berdosa karena menjual makanan yang tidak halal. Tapi kalau dia ngecek dagingnya, maka dia bukan saja dapat untung dari jualan sotonya, tapi dia berpahala karena apa? Menyediakan makanan yang halal. Maka ibu yang ikut pengajian dan dia tukang bikin roti harus ngecek merek-merek coklat, merek-merek mentega, merek-merek susu, dan betul cari yang ada sertifikasi halalnya. Jangan cuma datang ke toko Cina dan bilang, saya minta susu yang paling murah lagi. Nanti dikasih sudah dalam bentuk dikiloi, nggak ada mereknya. Anda yakin itu halal? Kalau nggak yakin jangan, karena Anda berdosa menjual makanan tidak halal. Jadi daripada Anda bertanya tentang sholat, bagaimana sholat ketika jadi astronot, nanya susu yang halal mana mereknya Ustadz? Karena saya bikin roti yang mengandung susu. Itu ilmu hal bagi dia. Jadi ilmu itu kalau mau dipelajari nggak akan habis. Tapi sebaik-baik ilmu dan ilmu hal, karena apa yang kita lakukan setiap hari ada jaminan benar. Maka kalau Anda berjualan, dagang, Anda harus belajar ilmu tentang bagaimana jual beli yang benar. Jangan mengandung maisir, gharar, dan riba. Kalau Anda menjadi penjual makanan, pastikan bahan-bahan makanan yang Anda jual itu adalah bahan-bahan alami atau bahan-bahan yang sudah ada sertifikat halal. Kalau tidak, jangan berani. Kenapa? Karena Anda berarti mencampur barukan antara yang halal dengan yang haram. Ilmu-ilmu seperti jauh lebih penting untuk kita pelajari daripada nanyakan yang aneh-aneh yang tidak akan pernah kita lakukan dalam hidup. Itu namanya ilmu hal. Maka ilmu hal itu biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan akidah dan ibadah, dan berkaitan dengan profesi. Jadi banyak orang ngajinya sudah kemana-mana, itu kadang-kadang yang sifatnya harian itu malah nggak ngerti. Ada orang yang jualan Ikhwan pakai jenggot, jualan di pinggir jalan es buah. Ternyata pasta yang dia pakai untuk memberi rasa ini bukan pasta yang ada tulisan halalnya. Bahaya itu. Nah kan kita tidak sampai belajar yang seperti ini ternyata malahan. Itu nanti lihat orang yang celananya turun aja masuk neraka. Kamu masuk neraka juga, yang kamu jual nggak halal gitu kok. Harus ngerti. Nah, sedangkan kalau Anda sudah melakukan sesuatu secara benar ilmunya, tinggal melakukannya dengan ikhlas, maka apapun yang Anda lakukan adalah ibadah Anda kepada Allah. Maka sebaik-baik ilmu hal dan sebaik-baik amal, hifdzul hal, menjaga hal kita agar tetap ikhlas. Karena Islam mengajarkan kepada kita kalau amalan itu tidak ikhlas, dia tidak akan diterima Allah. Nah, setelah Anda paham seperti ini, maka kesimpulannya adalah ilmu berkeluarga termasuk ilmu hal. Kenapa ilmu berkeluarga termasuk ilmu hal?
Karena ilmu berkeluarga itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita berhubungan dengan keluarga. Tidak cukup suami berjenggot dan istri berjilbab, tidak cukup. Karena dalam menjalani hidup nanti yang kita lakukan bukan antara sholat satu ke sholat yang lain, bukan antara dari pengajian satu ke pengajian, tapi menjalani hidup itu sendiri. Contoh, ketika mendengarkan adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmunya apa? Bangun, sholat ke masjid, takbiratul ihram bersama imam, shaf pertama, dan mengajak anak. Itu yang paling ideal. Karena ada yang adzan tapi nggak bangun, ada yang bangun tapi nggak sholat, ada yang sholat cuma di rumah. Padahal ilmu kita mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian di rumah, 27 derajat. Nanti begitu dia ke masjid, tetap yang lebih baik dari awal takbiratul ihram bersama imam daripada makmum masbuk. Nah, yang takbiratul bersama imam tetap yang paling baik yang shaf pertama daripada shaf kedua dan ketiga. Dan lebih baik lagi ketika Anda sholat subuh itu bersama dengan anak-anak, berarti proses pendidikan berjalan. Karena ada bapak-bapak di depan sendiri takbiratul bersama imam, tapi anaknya masih tidur di rumah, kan nggak afdol. Oke, selesai sholat, pulang ke rumah. Itu harus ada ilmu lagi. Apa yang kamu lakukan setelah selesai sholat subuh? Itu pilihannya banyak. Jalan-jalan, baca Quran, baca koran, dengarkan pengajian, lanjut nonton bal-balan, atau ngeteh di halaman, atau bantu istri nyiapkan sarapan, atau ini tidur lagi. Nah, Anda punya suami ganteng, jenggotan, sholat subuh di belakang imam persis. Begitu Anda ketemu di pasar sama teman Anda, ya Allah Mbak, tadi aku ke masjid, lihat suamimu persis banget di belakang imam. Itu kalau imamnya kentut berarti kan yang ganti suamimu. Aku loh punya suami tak bangunkan sholat subuh, susah banget loh. Aku tuh bermimpi punya suami seperti suamimu, sholat subuh di belakang imam. Anda cuma senyum-senyum. Kenapa? Tetangga Anda bilang Anda beruntung punya suami ini, tapi teman Anda tidak tahu bahwa suami Anda setelah sampai di rumah tidur lagi. Nggak tahu dia. Padahal gara-gara tidur lagi Anda berantem sama suami. Anak keluar maka sekolahnya ke sarapan seragam, lah kok malah turu meneh loh Mas. Itu tuh anak panti asuhan loh Mas, anakmu sama ngerupane padha kowe kabeh. Anak suami Anda sekarang sudah berangkat ke sekolah, ngantar anak, naik mobil, qadarullah, anaknya 3, sekolahnya nggak sama semua. Yang satu Arisalah, yang satu Nur Hidayah, yang satu Muhammadiyah, coba. Itu melahirkan lagi masalah yang harus pakai ilmu baru. Apa? Siapa dulu yang diturunkan? Karena Anda harus belajar dari kasusnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Hanya gara-gara saudaranya menganggap bapak lebih sayang kepada Yusuf, mereka kemudian merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Jadi nanti kalau Anda ngantar anak sekolah, terus ada yang nanya, Pak, panggilannya apa sih sini? Papa Gedang atau Mama Pisang? Abi ya? Nanti yang diantar siapa dulu? Ya enak sih kalau mereka misalnya sekolahnya sama Ibnu Sina, sama kan langsung duduk. Ada kan di Solo itu saya temukan orang yang anaknya 3 tapi sekolahnya beda-beda gitu loh. Kemarin anak kakaknya masuk di daftar ke Nur Hidayah diterima, adiknya ternyata nggak diterima, akhirnya masuk ke Arisalah. Terus tahun berikutnya adiknya lagi daftar ke Arisalah nggak diterima, udah nggak terima, akhirnya terima di Muhammadiyah. Jadi ketika pagi itu harus ngantar 3 tempat. Pertanyaannya adalah siapa yang diturunkan pertama kali? Itu harus pakai ilmu. Anda ngomong sama yang paling besar, Mas, kamu sudah gede, adikmu yang paling kecil itu kan belum terlalu kenal dengan sekolahannya dan teman-temannya, wong dia baru masuk. Jadi nanti kalau diantar dulu ke sekolah itu masih pagi, teman-temannya belum banyak, dia masuk ke kelas. Tapi kalau diantar ke sekolahnya itu udah banyak teman-teman, dia nggak berani masuk. Bapak harus nurunkan dia dan harus bawa ke kelas. Itu malah membutuhkan waktu.
Jadi kamu ngalah dulu ya. Nanti kalau kamu pas ujian, kamu yang ayah antar dulu, atau kalau nanti adikmu sudah 3 atau 6 bulan sekolah sudah mulai akrab dengan teman-teman, ya kita tinggal ngurutkan saja, hari ini kamu, besok adikmu lagi. Jawaban seperti jelas berbeda dengan seorang bapak yang nggak punya ilmu. Ya, nanti siapa tuh yang harus diturunkan? Ya adikmu lah, kamu tuh udah gede, mau ngalah sama adik. Lah, seumur hidup akhirnya dia ngalah terus, karena seumur hidup dia kakak terus, nggak pernah ada pertukaran hari kakak jadi adik dulu biar dimenangkan, nggak ada. Dan itu adiknya jadi nakal banget. Kenapa? Karena nanti kalau punya masalah mesti kakaknya suruh ngalah. Itu judul sinetronnya adalah Kutukan Menjadi Pertama. Banyak loh orang mendidik anak dengan memaksa kakak untuk ngalah sama adik, banyak, dan itu salah. Itu pakai ilmu. Sekarang anak-anak sudah diantar semua, suami Anda sekarang menuju ke kantor, naik mobil sendiri. Tiba-tiba di perempatan jalan dia belok kiri, 100 meter dari lampu merah, ada seorang perempuan melambaikan tangan, ingin ikut naik mobil suami Anda itu. Ternyata mantan pacarnya waktu SD. Itu harus pakai ilmu. Dinaikkan atau tidak dinaikkan? Nek dinaikkan berarti Anda orang baik, wong menolong orang yang berkebutuhan. Nek tidak dinaikkan Anda dituduh melupakan masa lalu. Tapi begitu Anda menaikkan dia dengan anggapan saya menolong orang kok, satu jalan juga dia sudah jadi janda kasihan miskin untuk menghemat biaya perjalanan. Logika Anda. Ternyata di sebelah jalan temannya istri Anda memotret kejadian itu, cekrek, terus dikirim ke WA istri Anda yang sedang mencuci baju yang kotor dan banyak. Loh, kelakuan bojomu yang jobong ini ki. Ijek gonceng ke mantane, kayak racun sithik. Ojo wis janjian ceng. Sholat subuh sudah bener, ngantar anak sudah bener, baca Quran sudah bener. Gara-gara gonceng ke mantan, seminggu ora digawe teh, rasakno mukidi gitu loh. Jadi ilmunya bukan sekedar ikhwan berjenggot, perempuan berjilbab nanti rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Enggak yo. Karena acara Anda berumah tangga bukan cuma di masjid dan di tempat pengajian. Di masyarakat punya tetangga, di masa lalu punya mantan. Di dompet nggak ada uang. Ayo. Itu masalah, dan itu kalau Anda nggak punya ilmu bingung. Jadi orang berjenggot pun ya bertengkar akhirnya dengan perempuan yang istrinya yang berjilbab itu. Kenapa? Gue jenggotan masuk ya cek ngono to ya. Ayah ngomong, aku lah sholat 5 waktu. Aku ora butuh sholatmu, aku butuh kesetiaanmu. Mungkin masalah gue kembali ke masa lalu kok. Gitu. Ini loh. Akhirnya kehidupan rumah tangga itu ilmunya menjadi ilmu yang hal. Karena apa? Dia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Anda nggak dengan istri, nggak dengan suami, dengan anak. Anda nggak dengan anak, dengan ayah dan ibu. Nggak dengan ibu, Anda dengan kakak dan adik. Kalau nggak dengan om atau tante, kakek dan nenek. Semuanya itu adalah keluarga. Jadi kalau orang nggak mau belajar ilmu dengan keluarga itu jangan kok kayak nganggo akal. Dan seringkali itu sudah saya bilang dari depan, akal itu seringkali tidak sejalan dengan dalil. Selain masalah rumah tangga itu kehidupan kita sehari-hari, dia semakin lama juga semakin kompleks dan berkembang. Jadi Anda mungkin belum merasa butuh ilmu berkeluarga karena masih pengantin baru. Adegannya cuma Anda dengan istri tok. Belum mikir biaya sekolah, belum mikir tarif listrik yang naik, belum mikir tentang tetangga yang punya kerja harus nyumbang. Hadiah waktu pernikahan aja belum semuanya dibuka. Anda nanya sama orang seperti ini, rasanya nikahi piye? Dia dengan bangganya ngomong, nikah ki penak sak persen, sing 99% penak banget. Oh, le ngomong koyo ngene lagi rong dino nikah. Takono sing wis 20 tahun nikah. Takono. Nikah rasanya piye? Seandainya waktu bisa diputar, aku tidak memilih dia. Ngono coba. Seandainya aku tidak dipaksa ustadz, aku milih ustadznya, kan ngono malahan. Nanya sama yang sudah nikah bertahun-tahun, gimana rasanya nikah itu? Ya, Anda cuma punya ilmu malam pertama toh. Setelah itu istri hamil aja nggak punya ilmu.
Begitu Anda pulang dari kantor, istri sedang malas-malasan karena sakit. Anda terus tiba-tiba marah. Suami pulang nggak dibikinkan minum. Istri bilang, aku pengen buatkan ya, tapi perutku sakit. Lagi pula aku mengandung anakmu, bukan anak panti asuhan. Apa harus berjuang udah melahirnya tidak mirip kamu? Anda loh, suami yang ngalah sama anaknya yang sedang kehamilan istri aja nggak bisa. Dan ini anak lahir, udah mikir biaya, bagaimana kelahiran. Mudah-mudahan nggak sesar. Kalau sesar, tambah biaya. Baru 4 tahun, adiknya sudah 2. Sekarang biaya untuk adiknya sudah muncul, kakaknya mau masuk TK. Mana TK yang bagus mahal lagi? Itu belum mertuanya yang macam-macam tuntutan, belum mantan yang menggoda, belum apa teman-teman yang ngomong, kamu sudah saatnya nikah lagi. Oh, malah mumet lagi Anda. Gitu loh. Nah, itu berkembang terus. Jadi kalau Anda tidak menambah ilmu keluarga, pada satu titik Anda stuck. Kenapa? Masalah yang baru Anda tidak pernah duga seperti itu. Ya Pak, kemarin saya dapat kasus begini. Ada seorang ibu yang curhat sama saya, Ustaz, saya dulu waktu zaman jahiliyah pacaran. Terus saya kenal pengajian, akhirnya saya putus pacar saya karena saya tahu tidak boleh pacaran. Akhirnya saya dikenalkan oleh ustadz saya dengan seorang ikhwan pengajian. Saya terima dia menjadi suami. Jadi waktu itu saya merasa langkah saya sudah benar, meninggalkan pacar, memantankan pacar, kemudian saya nikah dengan laki-laki pengajian. Rumah tangga saya berjalan 15 tahun dengan 3 orang anak, tidak ada masalah. 15 tahun menikah, 3 orang anak, tidak ada masalah. Saya dengan suami baik-baik saja. Nah, terus masalahnya apa, Ibu? Masalahnya adalah mantan pacar saya hijrah, mendalami agama, dan sekarang jadi ustadz terkenal. Jadi ketika dia ceramah saya dengarkan itu, saya merasa kok dulu tak tinggal gitu. Ini tidak ada dalam kamus dia, tidak menduga ada masalah seperti ini. Dia merasa sudah punya suami, pilihan ustadznya, rumah tangga berjalan 15 tahun, tidak ada masalah. Suaminya laki-laki baik. Cuma mantannya sekarang jadi ustadz terkenal. Tapi bukan saya gitu loh. Ini cerita orang kok gitu. Terus dia ngomong begitu, gimana nata hati agar bisa menerima takdir Allah ini gitu loh. Karena kadang-kadang ketika hadir di pengajian ustadz itu yang ngisi kan jadi bagaimanapun. CLBK toh, cucian lama belum kering. Ada yang basah-basah gitu loh. Itu masalah, dia tidak pernah menduga itu akan muncul. Saya datang ke mantenannya ikhwan, ustadz, yang datang ustadz semua, ceramahnya tentang jihad. 5 tahun kemudian kecelakaan, separuh tubuhnya lumpuh. Itu nggak pernah menduga akan terjadi seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau Anda tidak belajar ilmu agama, akan Anda berhenti sampai di situ. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah keluarga ini nanti menjadi variabel sukses dan gagalnya seseorang. Jadi salah satu tanda orang itu sukses atau gagal dalam hidup adalah keluarganya. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Itu diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, fi dzalika tanbihun ala nasirub batang fil khairi wa hukum bitisabibi wa man kana fi li ahlihi. Hadis ini mengandung satu peringatan penting tentang siapa orang yang paling tinggi derajat kebaikannya dan paling pantas diberi gelaran sebagai orang yang baik, yaitu mereka yang paling baik pada keluarganya. Nah, nanti kalau memang Allah takdirkan bisa ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita mulai mengurai satu demi satu apa yang harus kita pelajari agar kita tidak hanya mengandalkan logika. Karena bimbingan Islam sebagai agama yang sempurna dalam masalah pernikahan itu sangat-sangat cukup untuk dipelajari. Bahkan mempelajari Islam dari tema-tema keluarga saja membuat kita terkagum-kagum. Kenapa? Karena hanya ada dalam Islam yang seperti itu, di agama lain tidak ada. Itu. Nah, sekali lagi, Anda tidak akan meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini kalau Anda menganggap ini tidak penting. Karena manusia tidak akan mengerjakan hal yang dianggapnya tidak penting. Jadi saya kalau ngisi materi-materi keluarga sakinah, ilmu pertama kali adalah
menanamkan dulu dalam benak para peserta bahwa ini sesuatu yang penting agar kita nanti kalau meluangkan tenaga, waktu, pikiran, biaya merasa tidak sayang meluangkannya. Ya. Jadi ini materi kita pada kesempatan kali ini tentang pentingnya ilmu berkeluarga. Satu tadi karena dia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena masalahnya semakin lama semakin kompleks, dan karena ilmu berkeluarga menentukan sukses atau gagalnya kita di dalam membangun keluarga yang menjadi satu variabel sukses dan gagalnya seorang manusia. Itu ya untuk kesempatan kali ini. Mungkin moderator bisa bantu saya kalau ada beberapa yang perlu ditanyakan. Tapi karena mungkin baru pertama nggak ada yang bertanya juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang bertanya nanti saya jawab. Sementara itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan saya ilmunya atau kesenian. Bapak Ibu jemaah yang sudah dirahmati Allah, tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang Ibu bisa lewat tulisan tidak disebut media. Bapak bisa langsung pakai ini. Ada sekitar setengah jam ya sampai nanti waktu itu. Dan kami ingatkan untuk pertanyaannya sudah mulai kita adakan. Kami harap pertanyaan berpartisipasi untuk menjadi orang terbaik untuk kegiatan masjid animasi. Terima kasih. Yang mau bertanya. Bapak bisa, yang ibu bisa itu saja ibu ya. Dan dulu saja nanti biar disebut lagi ya. Tanya Pak Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu berkaitan dengan keluarga suami dan istri yang sama-sama bekerja itu seringkali banyak kasus ketika istri yang bekerja itu mendapatkan upah yang lebih besar dari suaminya itu, dari upah tersebut istrinya merendahkan suaminya, misalnya itu mas gajiku mengambil lebih namun itu untuk suami istri ketika bekerja itu etikanya itu seperti apa? Terus apa dan terus yang kedua itu untuk mencegah atau minimalisir tabiat atau takdiran pada manusia pada lingkungan keluarga sendiri itu bagaimana? Kan di kurangkan disebutkan ya manusia yang disetarakan seperti hewan seperti ada yang bersekat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, ini harusnya menjadi komunikasi di awal pernikahan. Karena begini, dalam syariat, laki-laki ketika menikah, salah satu tanggung jawabnya adalah menafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin perempuan karena laki-laki menafkahi istrinya dari sebagian harta. Jadi kalau laki-laki itu menikah, dia wajib menafkahi istri. Sedangkan dalam Islam, istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Jadi ketika nanti mereka menikah, harusnya
Mereka sudah paham konsep-konsep seperti ini. Harta suami sebagian milik istri yang namanya nafkah. Tapi harta istri milik istri sendiri, bukan milik keluarga. Maka nanti kalau suami ngasih istri namanya nafkah, tapi kalau istri ngasih suami namanya sedekah. Nah, kalau dari awal si istri ini memang sudah kaya raya, si suami gajinya lebih rendah, maka ketika perempuan ini mau menikah dengan laki-laki ini, dia harus paham, jangan sampai menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk merendahkan suami. Karena menerima suami selain menerima nafkah setiap bulan adalah menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya. Jadi kalau ada laki-laki yang secara nafkah kurang dibanding istri, dia harus menutupi kekurangan dengan kemampuan dia memimpin. Jadi perempuan itu dalam banyak hal nanti akan menghadapi hidup itu akan sangat berat. Karena perempuan suka main perasaan daripada main logika. Maka sehebat-hebat perempuan dia tetap membutuhkan laki-laki untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan ini akan diisi laki-laki yang kuat. Maka jangan sampai suami mencampuri urusan duit istri. Tidak usah diomongkan, itu duitmu. Kenapa? Karena memang istri tidak berkewajiban menafkahi keluarga. Lah kalau sampai nanti mereka punya anak kecil misalnya, ya mungkin istri perlu untuk berpikir, ojo golek duit terus. Karena tugas istri bukan cari uang, didik anak. Nah kalau istri nanti anaknya sudah gede, kemudian dia mau bekerja silakan, tapi atas persetujuan suami. Karena tugas istri itu kan pertama melayani suami dan yang kedua mendidik anak. Nah karena itulah dia dinafkahi sama suaminya. Jadi nafkah itu kompensasi atas ketaatan dan pelayanan istri. Jadi nafkah itu wajib diberikan seorang laki-laki kepada istrinya meskipun istrinya itu punya uang lebih banyak daripada suami. Jangan karena istri punya uang banyak yang suami nggak ngasih nafkah, salah. Karena nafkah itu kompensasi pelayanan dan ketaatan. Jadi kalau istri mau ditiduri masih mau, ngepel masih bisa, bikinkan makanan, minuman, nyetrika baju masih, maka suami sebaiknya malah nggak usah tahu istrinya uangnya berapa, agar ketika dia memberikan nafkah itu nggak merasa minder gitu loh. Nah kalau istri yang menggunakan gaji yang besar untuk menghina atau merendahkan suami, ini jelas bukan istri yang soleha. Maka seharusnya itu dibicarakan ketika di awal pernikahan. Ada kok perempuan-perempuan yang kaya raya tapi tidak merendahkan suaminya itu banyak. Kenapa? Karena mereka tahu posisi suami sebagai pemimpin. Jadi nanti kalau ada istri yang melawan suami namanya nusus, itu rumus Quran pertama wa'iduhunna, nasihati mereka. Nasihati mereka itu artinya apa? Ingatkan mereka tentang posisi suami sebagai pemimpin itu. Jadi dalam hal ini saya kok merasa mereka perlu belajar ilmu agama dulu. Ya, karena suami itu sebagai pemimpin, maka dia bukan hanya memberikan nafkah, tapi mengambil keputusan, tapi mendidik istri. Dan nanti kalau istri lebih secara harta, tapi dia tetap menganggap suami pemimpin yang mengarahkan mendidik dia, itu nggak ada masalah. Emang dia sama Khadijah kaya siapa? Dan Khadijah saja manut sama Muhammad kok ketika nanti sudah jadi suami istri. Ya, saya banyak menemukan perempuan-perempuan yang kaya tetapi tidak merendahkan suaminya. Tapi kalau ada perempuan yang mentang-mentang punya uang banyak merendahkan suami, ya suaminya itu alarm. Bojomu tondo-tondone ora soleha meskipun jodone mungkin jenenge Siti Solehane ketok ora solehane ngono kuwi. Nah, kamu harus cepat-cepat mengingatkan dia sebelum kebablasan. Kemudian yang kedua, sebenarnya semua ajaran Islam yang kita pelajari, baik dalam bentuk keyakinan, misalnya Anda yakin aku pasti diberi rezeki oleh Allah, karena Allah lah sang rezeki, itu keyakinan. Anda nggak tahu besok kerja apa, tapi Anda yakin saya akan mendapatkan jatah rezeki saya, itu berarti Anda mempelajari Islam dari sisi keyakinan. Tapi ada juga mempelajari Islam dari sisi amalan. Anda sholat, Anda zikir, Anda mengucapkan salam, Anda makan pakai tangan kanan, Anda wudhu misalnya, itu adalah dari sisi tindakan. Apapun yang Anda pelajari dari Islam, baik dalam hal yang berkaitan dengan bagaimana berkeyakinan dan bagaimana bertindak, semuanya mengarah kepada satu kata, akhlak. Innama bu'itu litamimma sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk hanya menyempurnakan akhlak. Jadi bagaimana caranya kita menghindari tabiat-tabiat binatang dalam kehidupan kita? Jadilah muslim yang berakhlak baik. Akhlak itu adalah etika, tata krama, sopan santun yang nilai-nilainya diambil dari Quran dan hadis.
Jadi ada yang sopan santun tapi tidak akhlak itu ada. Misalnya Anda punya tetangga ngetuk pintu, dok 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 mau bertamu, tapi dia non muslim, terus dia mengatakan sugeng enjang, kula nuwun. Dia tidak selonong baik, dia tidak langsung masuk rumah Anda. Di mata tetangga dia orang yang punya etika, orang yang punya sopan santun. Tapi dalam kacamata Islam dia tidak punya akhlak, karena akhlak itu adalah assalamualaikum, gitu loh. Jadi kalau orang berakhlak berarti dia berharap pahala. Tapi kalau sopan santun itu untuk menyenangkan masyarakat sekitarnya. Perempuan pakai baju panjang, lengannya, roknya sampai bawah, rambutnya dikepang, terus pakai topi. Itu pakaiannya sopan. Ini perempuan yang punya etika. Tapi jelas bukan akhlak. Karena kalau akhlak pakai menutup aurat, semua tubuhnya ditutup. Jadi kalau Anda meniatkan diri masuk Islam untuk merubah akhlak Anda, selesai. Anda yakin tidak akan berubah seperti binatang. Kenapa? Karena akhlak-akhlak Islam jelas akhlak terpuji semua. Terus menerapkan, salah satu menerapkan akhlak ya konsep makan makanan yang halal, halal yang thoyiban. Karena biasanya manusia berperilaku binatang itu karena apa? Karena memang makan binatang-binatang yang haram. Ada tetangganya teman saya, itu suka bunuh kucing kemudian dimakan. Itu kalau duduk itu sukanya gini-gini, ya kayak kucing melakukan gitu-gitu loh. Di Solo apalagi ada, kalau di Solo hati-hati ya, ada rica-rica RW, itu berarti rica-rica anjing, gitu loh. Sampai kemarin di Solo saya lihat ada pamflet berbunyi, anjing bukan untuk dimakan, sampai begitu. Para pencinta binatang bukan muslim, gitu loh. Kalau muslim ya otomatis nggak makan, memang nggak ada makanan yang lain apa, yang halal. Jadi cara kita menghindari sifat-sifat kebinatangan yang mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep Islam yang kita pelajari, yakin aja dalam bimbingan Allah dan Rasulnya mengarahkan kita kepada manusia yang berakhlak baik. Dan khususnya adalah dalam konteks memakan makanan-makanan yang halal, karena para manusia yang makan makanan binatang itu, kalau Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan akan berperilaku mirip dengan binatang yang dia makan. Ya sudah, hindari aja makan, arahkan aja pada makanan yang halal dan thayyib, selesai. Kemudian jadikan semua yang Anda pelajari dalam Islam sebagai sarana untuk menuntun cara berpikir dan cara bertindak yang benar. Maka Anda sudah menjadi muslim yang berakhlak mulia. Selesai. Insya Allah tidak akan muncul hal yang sifatnya kebinatangan itu. Itu ya untuk pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Dari ibu sudah ada yang mau bertanya? Kalau panitia bisa mereka itu barangkali sudah ada surat pertanyaan dari ibu. Bapak-bapak kalau yang pemuda Israel, di sini banyak pemuda hijrah. Ada komunitas pemuda hijrah di sini. Oh, saya pikir yang hijrah itu di kota-kota besar gitu loh, di kota-kota kecil seperti Bangsri atau ini mana namanya? Kembang ya, itu ya masih polos-polos, masih santri-santri, masih soleh-soleh gitu ya. Bayangan saya tuh hijrah itu di Bandung atau di Jakarta yang sudah kebablasan jauh gitu loh. Ternyata di kota kecil juga banyak yang kebablasan ya ternyata. Ini pada balik ini berarti. Biasanya saya diundang untuk ngisi semacam hijrah festival itu kan di kota-kota besar. Saya pernah ngisi di Semarang, saya pernah ngisi di Serang, di Banten gitu ya. Di kota-kota kecil kayaknya kok masih baik-baik saja gitu. Masih insya Allah. Walau alam. dari ibu ada yang mau bertanya? Mungkin belum menyiapkan pertanyaan karena ini pertemuan perdana ya. Jadi mungkin masih mengira-ira seperti apa arah dari kajian ini nanti. Kalau ibu kiranya sesudah yang jawab bisa kita beri, dan insya Allah simak pertanyaan masalahnya dari yang berkaitan untuk pertemuan pada bulan depan atau insya Allah. Dan marilah Ibu ya. Dari Ibu
Ini biar mantap dari beberapa Pak Ustadz saja langsung. Iya. Apa hukum seorang wanita yang meninggalkan rumah suami karena suami tidak sholat, selalu bangun siang, malas bekerja dan suka berjudi, di mana di awal sebelum pernikahan sudah berjanji untuk tidak berjudi. Rumah tangga sudah berjalan 10 tahun kurang lebih, istri sudah merasa lelah dengan sikap suami tersebut. Sebelumnya terima kasih Ustadz. Bagaimanapun saya katakan bahwa seorang laki-laki ketika melamar perempuan dan seorang perempuan menerima suami laki-laki sebagai suaminya, berarti dia menerima kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Jadi urusan rumah tangga itu urusan kepemimpinan. Ada hadis berbunyi innallaha sa'ilun kullara'in amastarahu ahabata amdo yahatas ala rajulan li baitihi. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Apakah dia menjaga kepemimpinan itu atau mengabaikannya. Hingga Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi ketika membahas tentang pertanggungjawaban kepemimpinan, Allah mengakhiri lewat lisan Rasul mengakhiri dengan kalimat hatta yas'ala rajulan li baitihi. Sampai nanti Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki mengenai keluarganya. Dan misalnya Anda bayangkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan menjadi suami istri dan qadarullah tidak punya anak. Berarti hanya memimpin satu orang, itu pun nanti akan ditanyakan oleh Allah. Keluarga kamu ya cuma istrimu itu akan ditanya. Ya, di sini menjelaskan bahwa rumah tangga ada soal kepemimpinan. Nah karena itu maka seorang perempuan menerima laki-laki sebagai pemimpin itu berarti siap mentaatinya. Jadi kalau misalnya mau pergi dari rumah suami, ya dia harus minta izin sama suaminya. Nah kalau soal suami tidak sholat, suami malas bekerja, suami suka berjudi, itu bukan alasan untuk meninggalkan rumah tanpa izin. Itu alasan bagi Anda untuk berpikir mau melanjutkan pernikahan dengan dia atau tidak. Jadi Anda telepon bapak Anda yang masih hidup, Pak, menantumu kelakuannya kayak gini loh Pak. Dulu kan menantumu itu, suamiku sekarang, itu waktu datang melamar kan baik-baik, mau membahagiakan aku. Kok sekarang berjudi, kok sekarang nggak sholat? Panggil dia, tanyakan mau berubah atau tidak. Karena apa? Anda diserahkan sama laki-laki kepada laki-laki itu oleh bapak Anda. Laki-laki itu menjadikan Anda istri Anda itu karena nembung sama wali Anda. Jadi Anda jangan pergi dari rumah tanpa pamit. Itu namanya jelek dibalas dengan kejelekan juga. Jadi kalau Anda pengen jadi istri soleh, tetap di rumah karena minta izin keluar rumah itu tetap harus minta izin sama suami. Dalam hal suami berjudi, dalam hal suami malas bekerja, itu alasan bagi Anda untuk menggugat cerai dia kan. Saya nggak siap lagi melanjutkan hidup dengan kamu, silakan. Tapi pergi dari rumah itu urusan yang lain. Itu bukan alasan Anda untuk meninggalkan rumah. Kecuali Anda mau dibunuh, kecuali dia sudah menyiapkan pisau untuk menyembelih karena kemarin gagal korban, Anda adalah korban berikutnya, misalnya gitu ya. Itu beda lagi. Kecuali Anda sudah ditodong pisau, itu pergi. Tapi belum cuma dia males, ya sudah. Anda nggak bisa pergi dari rumah tanpa izin sama suami. Karena status dia masih suami Anda. Maka Anda panggil bapak untuk menanyakan kepada suami Anda bagaimana maunya. Kalau kira-kira memang tidak bisa menjadi baik, suruh bapak Anda nanya, nek kowe kaya ngono Mas, aku yakin anakku tidak akan bahagia bersama. Kalau begitu ceraikan dia. Kembalikan ke aku. Aku masih bisa kok membahagiakan dia. Nah, dia nggak mau menceraikan. Bapak Anda bisa ngomong, ya udah Nduk, sana ngurus berkas-berkas perceraian, kamu gugat cerai. Jadi suami yang malas ini bukan alasan istri meninggalkan rumah tanpa izin. Ini termasuk bagian yang tadi, ilmunya harus jelas. Ya, karena apa? Karena perilaku suami yang buruk adalah alasan bagi perempuan untuk menentukan melanjutkan pernikahan atau tidak. Tapi ketika dia mau pergi dari rumah, dia tetap harus minta izin karena selama dia jadi suaminya, maka dia pemimpinnya. Dia tetap harus minta izin sama suaminya. Kecuali dalam keadaan nyawanya terancam, itu beda lagi. Anda sudah mau dibunuh, Anda sudah mau dipukuli atau apa ya lari lah. Tapi dalam kasus normal, Anda tetap harus minta izin sama suami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merendahkan suara di hadapan suami ketika sang suami sedang menggas, marah, tanpa sadar bahwa dia
sebenarnya juga salah. Di wong salah orang dengan salah juga. Jadi kita bangunnya apa lagu campur sari? Kebetulan om saya itu penyanyi campur sari, jadi dia pernah nyanyi dan saya dengar syair ini, berarti dia juga termasuk bagian dari mereka. Jadi gini, apa namanya? Ini soal komunikasi sih sebenarnya. Jadi ada pilihan-pilihan kata dan juga sikap yang kita tunjukkan itu ternyata polanya tidak sama. Ada orang itu kalau hatinya sudah dekat, itu mau maki-maki cuma ketawa-ketawa tok. Tapi kalau orang sudah hatinya jauh, ngomongnya hati-hati juga tetap saja sakit. Ini soal kedekatan hati. Ya. Terus ketika seorang istri lemah lembut gitu, kadang-kadang suaminya malah marah, dianggap tidak menghargai. Tapi kalau istrinya ngomong keras, dianggap ngegas gitu kan. Jadi ini harus tahu dulu hubungan jenengan berdua dengan suami seperti apa. Karena tidak semua laki-laki juga suka dengan perempuan yang ngomongnya malah pelan, digetak ping-pindo lagi ngomong itu malah tambah nganyel gitu loh. Maka pola komunikasinya harus dicari dulu antara Anda dengan suami. Suami Anda tipenya seperti apa? Kalau tipe suami yang tidak mau melihat istrinya berkomentar dengan keras, lah bagaimana cara memelankan suara? Yang memelankan suara kan tinggal volumenya diturunkan. Ketika nanti apa suami ngegas, tinggal dilambatkan temponya antara menurunkan volume dan melambatkan tempo. Tapi ini akan membuat keadaan lebih baik atau tidak? Kadang-kadang ketika suami ngegas, pilihannya bukan ngomong pelan, tapi Anda pergi meninggalkan dia. Mas, kalau kamu gini malah jadi masalah. Sudah, saya tak sholat dulu aja kamu di sini. Jadi kadang-kadang pilihannya bukan merendahkan suara, tapi malah mengganti tindakan. Anda ngomong, Mas istighfar, wudhu sana, jangan marah-marah. Jadi tidak selalu bahwa merendahkan suara akan memperbaiki keadaan gitu loh. Jadi termasuk kita harus baca dulu. Makanya dalam kasus-kasus rumah tangga menjadi penting untuk latar belakang masalah muncul seperti apa. Jangan-jangan suami menggas karena istrinya ngomong gajinya lebih banyak itu tadi gitu loh. Nah, kan itu tidak bisa hanya dengan suaranya lebih lembut karena malah kita kok yang ngece gitu loh. Mas, duitku luwih oke loh, ganti mangane kowe. Itu kelihatan lembut tapi lembut yang menyakitkan gitu loh. Makanya karena ini urusan hati, ini harus belajar pada pola komunikasi jenengan dengan suami sebelumnya. Apakah suami tipikal orang yang marah dibalas dengan marah itu akan selesai atau marah dengan kelembutan, atau ketika marah jawaban yang tepat justru pergi meninggalkan dia atau mengingatkan perjanjian. Kan ada tuh ulama yang berjanji, nanti kalau aku marah kamu ingatkan. Kalau kamu marah, aku yang mengingatkan. Gimana aku marah, kamu marah? Nggak bisa. Lah, nanti suaminya ngegas, Anda tidak perlu ngomong apa, cuma ngomong, Mas, ngomong loh. Nek, aku nesu, aku lungo, tak lungo ya, gitu loh. Pergi tinggalkan suami dulu. Mungkin ada perjanjian seperti itu. Jadi rumusnya sebenarnya lebih pada pola komunikasi, bukan bagaimana merendahkan suara. Merendahkan suara, rendahkan aja volumenya. Kalau Anda kecepatan ngomong tinggi, dilemahkan ada temponya. Jadi antara mengurangi tempo dengan merendahkan volume. Kalau urusannya dengan menghadirkan suara yang lebih lembut, yang lebih rendah. Tapi kalau itu juga tidak menyelesaikan masalah. Karena saya bertemu dengan beberapa orang yang justru jengkel gara-gara pasangannya nek ngomong petak petutuk gitu loh. Ditakoni orang ndang jawab malah alon-alon marah jengkel oke malahan. Nah, maka dalam hal ini perlulah pertanyaan-pertanyaan dalam sesi seperti ini hanya pertanyaan yang sifatnya normatif dan umum, tapi untuk menyelesaikan kasus per kasus, itu satu pertanyaan harus 1 jam jawaban, karena harus menggali latar belakang masalah. Saya ditanya, Ustadz bagaimana menghadapi suami yang habis sholat subuh tidur lagi? Itu nggak bisa. Saya harus tanya, ini tidur lagi sejak pengantin baru, tidur lagi ketika dia sudah nggak punya uang, atau dia tidur lagi sejak dia dikeluarkan dari pekerjaan? Kalau dia tidur lagi sejak pengantin baru, berarti kan sudah lama, memang kebiasaan. Tapi kalau dia tidur lagi karena tadi malam ronda, habis sholat subuh ngantuk tidur lagi, berarti kan beda terapinya. Atau dia dulu habis sholat subuh semangat, sekarang ternyata usahanya hancur, terus dia jadi miskin, gara-gara itu dia nggak semangat, akhirnya habis sholat subuh tidur lagi. Berarti kan tidur laginya kan setelah baru-baru saja kejadian ini. Itu nanti terapinya berbeda gitu loh. Itulah kenapa masalah rumah tangga itu butuh ilmu yang banyak, karena persoalan yang tampak mirip jawabannya bisa berbeda. Tergantung variabel-variabelnya.
Nah, karena itu nanti kalau di sini itu kita jawab secara normatif. Adapun nanti kalau ini kasus-kasus yang harus diselesaikan tetap melalui konsultasi. Nggak bisa hanya dengan lewat acara seperti ini karena tidak bisa menyelesaikan bagaimanapun. Anda sudah menikah 15 tahun diselesaikan 5 menit nggak bisa. Gitu kan? Udah? Gitu. Oke. Ini ya yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya nanti setelah itu ya kita akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.